Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Baiklah, perkenalkan saya Sriono, mahasiswa semester 3 Teknologi Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini akan menyampaikan ataupun wawancara dengan podcast dengan rekan-rekan kami. Yang pertama yaitu Pak Zulhaidir. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Siapa ya? Yang kedua Pak Budi Puspito Karno. Baiklah rekan-rekan, bapak-bapak, di sini akan kita angkat tema yaitu mengenai pembelajaran pengembangan media video interaktif menggunakan Canva. Dalam hal ini agar penyampaian materi kepesertaan didik lebih menarik dan lebih baik. Dalam hal ini nanti akan saya tanya-tanya dengan bapak-bapak semua selaku narasumber dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Baiklah, di era digitalisasi ini bapak-bapak ya, jadi peserta didik sekarang ini mengharapkan pembelajaran itu bukan hanya sekedar metode yang dahulu konvensional. Jadi dituntut bagaimana kita perkembangan zaman sesuai dengan digitalisasi dan kemajuan. Yang pertama akan saya sampaikan kepada Pak Zulhaidir ya. Gimana Pak latar belakang Bapak mengambil media ini menggunakan Canva? Silakan. Pada awalnya dari pengamatan kami di sekolah dasar tempat kami observasi, di sana guru masih menggunakan media yang sangat sederhana sekali. Materi lingkungan yang kita akan bahas pada hari ini diberikan lewat cerita lisan ataupun hanya menggunakan buku teks. Bukan tidak baik mengikuti cerita lisan ataupun buku teks, tetapi dari observasi awal yang kami laksanakan, siswa lebih tertarik kalau dia menggunakan suatu media, sehingga mereka lebih memahami konsepnya, sedangkan lingkungan yang akan disampaikan itu tujuannya untuk membentuk sikap peduli sejak kecil. Nah, disitulah kami melihat bahwa kita harus menggunakan media, salah satunya adalah Canva, agar siswa-siswa itu lebih mudah memahami konsep tentang lingkungan. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak, sangat luar biasa Pak. Kemudian silakan Pak Budi, bagaimana menurut Bapak latar belakang penggunaan Canva untuk kita? Baik Pak, terima kasih. Kalau menurut saya seperti pendapat dari Pak Zulhaidir tadi, sangat setuju karena penggunaan media Canva ini bisa membuat pembelajaran lebih aktif, interaktif terhadap anak sesuai dengan kemajuan zaman maupun teknologi. Karena di Canva juga bisa dimasukkan fitur-fitur seperti video, baik itu nanti bisa diambil dari internet atau video yang bisa kita buat sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya Pak ya, kita selanjutnya bagaimana Pak proses pengembangan media yang dibuat tadi menggunakan Canva? Prosesnya Pak, silakan. Untuk prosesnya sebenarnya fitur Canva di sini sangat friendly user. Dia sudah menampilkan banyak template yang bisa digunakan oleh guru. Nah, juga penggunaan untuk Canva ini, aplikasi yang dihasilkan itu bisa berbentuk PowerPoint ataupun bisa ke video. Nah, untuk penggunaannya, kalau kita kembali ke materi yang akan kita bahas yaitu tentang lingkungan, pertama-tama kita harus membuat storyboard video yang tersebut terlebih dahulu. Bagian pengantar, ada masalah lingkungan sehari-hari, contoh perilaku yang baik, dan juga jangan lupa untuk menarik siswa dan memacu pemahaman konsep yang lebih baik. Kita gunakan fitur kuis interaktif yang ada di Canva tersebut. Bagaimana menurut Pak Budi? Jadi proses pengembangan video dengan menggunakan media Canva tadi dikaitkan dengan
misalnya tentang materi lingkungan, ekosistem lingkungan, dalam hal ini mungkin rantai makanan ataupun apa, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Tentu kalau menurut pendapat saya penggunaan media Canva ini sangat bisa sekali kita gabungkan atau kita satukan dengan lingkungan sekitar kita mengenai rantai makanan dan sebagainya. Terutama kalau di penggunaan lingkungan, karena ini bisa kita buat videonya sendiri, itu bisa kita sesuaikan tentang lingkungan keberadaan tempat tinggal kita sendiri dengan lingkungan, misalkan lingkungan tempat belajar kita itu ada ekosistem yang sesuai dengan ekosistem tempat kita tinggal, tempat kita mengajar terhadap anak-anak tersebut. Jadi tidak tergantung dengan sesuatu yang ada di media sosial, tapi kita bisa membuat video itu sendiri sesuai dengan keadaan lingkungan kita. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian dampak Pak ya, dampak dari penggunaan media Canva tadi dalam hal ini pembuatan video ya tentang literasi lingkungan, ekosistem ataupun mungkin pembelajaran materi yang lain. Nah itu dampak apa yang kita harapkan selaku pendidik terhadap peserta didiknya. Silakan Pak. Yang pertama, dampak yang kita harapkan dan juga setelah kita nanti melakukan pelaksanaan menggunakan media ini untuk pembelajaran, yaitu pemahaman meningkat. Bagus. Siswa lebih paham perbedaan sampah organik dan juga anorganik karena dampaknya ke lingkungan. Dan juga kita ingin setelah pemahaman itu meningkat, mereka juga bisa menerapkan pengolahan sampah melalui animasi dan contoh-contoh visual yang kita tampilkan di aplikasi Canva. Oh iya, betul sekali. Gimana Pak? Silakan Pak ditambah Pak. Dampak dari penggunaan kita media tadi ke anak ini Pak. Baik Pak, kalau menurut saya dampaknya hampir mirip ya Pak. Tapi kalau di sini saya bisa lebih menambahkan bahwa anak itu bisa lebih mendapatkan contoh yang real karena video pembelajaran itu kita angkat dari lingkungan kita. Iya. Jadi anak bisa lebih mengenal lingkungannya sendiri dan lebih real lagi anak-anak bisa memperbaiki atau menjaga lingkungan itu sendiri sesuai dengan ekosistem yang ada di sekitar. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi intinya anak itu lebih kreatif Pak ya, Ya, lebih kreatif, lebih menarik dalam belajarnya. Gitu. Ya. Baik Pak, untuk berikutnya Pak, ini hal apa yang menjadi tantangan kita selaku pendidik dalam penggunaan media ini Pak? Silakan Pak. Oke, tantangannya itu pertama, kemungkinan masih ada beberapa guru yang masih perlu pendampingan di awal. Oh iya ya. Karena Canva ini dibilang baru juga tidak, tetapi untuk beberapa guru ini merupakan sesuatu yang baru. Jadi kita memberikan pendampingan sehingga mereka berani mencoba hal-hal yang baru dan juga bisa membuat panduan-panduan singkat sehingga mereka bisa memakai media ini tanpa ada keraguan dan kebingungan. Baik, baik, terima kasih Pak. Nah ini kembali ke Pak Budi ini Ya. lebih memperkuat gini Pak. Tantangannya kan dalam penggunaan media tadi kan menggunakan online Pak. Nah ini bagaimana di daerah Bapak gimana? Tantangan terutama yang bersangkutan dengan internet Pak. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Kalau kita bicara mengenai tantangan masalah internet atau jaringan atau mungkin alat komunikasi, itu tentu menjadi sebuah cerita lama. Tetapi ya kita sebagai seorang pendidik harus berusaha karena sekarang itu contohnya sudah banyak, kita bisa mengikuti pemaksnya, bisa menggunakan alat-alat yang lain yang mungkin bisa kita modifikasi untuk mempermudah kegiatan kita. Tapi intinya di sini tantangan utamanya adalah pada guru itu sendiri ingin mencoba untuk berusaha merubah karakternya yang lama ke dalam dunia digital saat ini atau tidak, itu saja. Kalau anak-anak mungkin tantangan utamanya itu tadi mungkin ada di media sosial segala macam, itu yang harus kita arahkan dengan menggunakan pembelajaran yang lebih efektif. Jadi tidak bisa mengarahkan anak ke arah yang lebih baik lagi. Jadi tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Artinya kita membuat anak itu pola pikirnya berubah. Jadi pembelajaran Canva ini kalau menurut saya tantangannya banyak sekali, tetapi sisi positifnya justru lebih besar dari negatifnya kalau kita bisa menggunakan seperti itu. Baik,
luar biasa. Terima kasih Pak Jadi. Menurut kedua narasumber dari rekan kami ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, pencerahan untuk kita semua selaku pendidik, bisa mengembangkan berbagai macam media Pak ya, bukan hanya video, mungkin nanti bisa pengembangan media yang lain sehingga bisa pembelajaran itu lebih bermakna dan menarik, sehingga kita bisa memberikan sumbangsi di dunia pendidikan sehingga anak atau peserta didik lebih tumbuh dan berkembang Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak atas pertemuannya. Mudah-mudahan sukses dan lancar. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baiklah, terima kasih. Inilah podcast ataupun wawancara kami. Kita ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.